pastikan ketika perjalanan Bapak Puguh itu membangun kandang ingkung ini kan banyak hambatan, terus kemudian rintangan. Itu apa aja tuh Pak? Dan gimana caranya ngatasinnya tuh? Namanya bisnis kan nggak gampang. Ya. Ya kan, artinya ketika saya belajar hijrah dulu nggak gampang juga. Ya. Nah, ketika saya hijrah, ada dengar satu hadis mengenai 9 dari 10 pintu rezeki adalah berniaga. Ya. Betul. Itu saya tanamkan dulu. Oke. Install dulu ya. Install dulu itu. Oke. Itu jadi mastermind-nya dulu. Yes. Nah, itu dulu, kemudian saya ingin ketika saya berusaha ada timeline-nya. Oke. Ketika ini kelamaan ini, nah, maka saya berubah lagi. Nah, kemudian akhirnya ketemulah yang namanya bisnis kuliner. Dan basic saya bukan orang kuliner. Saya orang teknik. Orang teknik. Ya, jadi kalau saya disuruh bangun belasan lantai, nah, saya insya Allah bisa gedung, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ternyata belajar dari yang ulama sampaikan bahwa rezeki itu bisa datang dari pintu mana saja. Ya alhamdulillah saya tadi itu dapat dan saya mulai belajar. Saya panggil orang-orang yang bisa masak. Oh ini gagal, nggak cocok. Bisa masak. Ada trial and error. Oh, oke. Dan ini memang harus dilakukan. Gagal sini, gagal. Oh ini makanan kurang bagus. Sampai pada satu titik saya menemukan resep ini cukup. Jadi memang harus coba. Terus ya. Harus dicoba, berani untuk mencoba. Coba terus, gagal, coba lagi. Ya, sampai pada satu titik, pasti kita kan gini. Kalau kita menggali sesuatu itu nggak tahu tuh titik mana. Tapi kita coba terus dengan kemampuan. Ya saya bukan secara finansial saya bukan orang yang banyak uang. Saya mulai dari kecil dulu. Dari kecil dulu. Dari kecil tadi itu. Dari yang 3 bangunan. Sekarang alhamdulillah ini ada 10-an kira-kira. Masya Allah. Gitu. Jadi dari mulai dari kecil dulu. Jadi sesuai dengan mau saya sih punya tempat yang bagus lah ini, maunya tengah kota. Tapi apa yang ada kemudian dieksplor, besarkan. Oke, apa yang ada dieksplor, ya, dibesarkan. Lakukan dan besarkan. Yang penting doing dulu ya. Itu. Jangan mikir apalah itu. Yang tadi kan Pak Puguh kan pengennya yang tempat yang bagus, tengah kota gitu kan. Tapi harusnya kita apa yang ada manfaatkan, terus disesuaikan dengan ini. Masya Allah. Tapi waktu itu Pak, ketika perjalanan bisnis itu sempat ini nggak sih misalkan kayak bangkrut lah atau apalah gitu, atau ada hambatan-hambatan lain? Dalam bisnis tuh pasti ada tantangan. Ketika pertama kali saya bikin ini paling laku itu 20 ayam, 15 ayam. Pada satu titik naik masuk di atas 50, kendalanya supplier. Pernah saya beli ayam juga ternyata suppliernya tidak amanah. Secara bentuk fisik ayam kampung, secara rasa bukan. Puluhan juta saya bilang. Tapi apa itu di dalam bisnis ada resiko. Resiko ya. Nggak ada namanya zero risk, nggak ada. Gitu. Nah pasti ada resiko, tapi manageable lah. Nah itu gimana Pak Puguh? Ya, artinya bahwa itu bagian dari resiko. Artinya kita udah siap. Udah setting di mindsetnya, bahwa bagian dari resiko. Oh berarti kalau misalkan saya pengen berbisnis nih, berwirausaha, berarti harus tanamkan di dalam benak saya, gue siap rugi. Iya, tidak ada namanya bisnis itu zero risk, nggak ada. Semua ada risiko. Oke. Menarik. Semua ada risiko. Tapi Pak Puguh emang dari awal bisnis atau sebelumnya? Enggak, saya karyawan. Lama saya di karyawan, tapi ketika saya jadi karyawan, saya ada keinginan untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi karyawan berapa lama Pak? Saya hampir belasan tahun, 15 tahunan. Nah, dan saya memutuskan diri untuk keluar. Oh keluar? Resign untuk menjadi seorang entrepreneur. Tadi itu yang Rasulullah hadiskan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu berniaga. Itu harus dimasukkan, install ya. Menarik banget itu, bagus itu. Harus diinstall karena sesuatu itu harus diinstall. Jadi ketika ada sesuatu yang memang masuk dalam diri kita dan ini benar, harus diinstall, yakinkan bahwa itu benar. Masya Allah. Tapi berarti memang Pak Puguh ini membangun bisnis karena Allah. Betul. Karena hadis itu tadi kan. Betul. Berarti bisnisnya juga ini hasilnya juga untuk dakwah. Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Jadi alhamdulillah saya dulu
pertama kali hijrah saya Tahun ngaji berapa tuh, sama Pak? 2007 saya 2007. pertama kali hijrah. Itu masih kerja itu? Masih kerja. Terus Di gimana, situ Pak, belajar ceritanya, Pak? ilmu. Saya pertama kalau jalan kaki pagi subuh jalan kaki itu saya jalan kaki di situ ada di waktu di Cibubur saya tinggal di Legenda Wisata. Mereka masih ngaji, teman-teman saya sudah jalan-jalan. Saya ada kerinduan di situ. Akhirnya saya masuk masjid sama mereka dan belajar ngaji. Nah, belajar ngaji, bahkan mohon maaf belajar dari makhraj, dari Iqra. Padahal dulu pernah, akhirnya belajar dari Iqra lagi. Alhamdulillah ada teman-teman dengan kebaikan mereka ajarkan. Terus mulailah saya menggunakan bahwa ternyata dunia ini sementara sekali. Sementara karena beberapa teman sudah pada meninggal dan tidak tanpa sebab. Gitu. Nah, saya pikir bagian untuk membuat satu kebaikan. Oh, dari situ titik Dari situ baliknya. saya titik baliknya dan saya mau mati saya nanti ada kebaikan. Walaupun tidak tahu yang mana diterima. Iya. Jadi belajar. Jadi apapun itu, baik dari sisi kehidupan, baik dari sosial maupun dalam bisnis harus ada kebaikan yang kita tanamkan. Tapi Bapak kalau boleh, maaf ya, kalau boleh tahu nih, memang sebelum hijrah itu ngapain, Pak? Kok sampai bisa apa sih namanya? Yakin bener gitu bahwa Jauh dari agama. Sholat itu mungkin Jumat aja. serius, Pak? Masya Allah. Karena di dalam pikirannya bagaimana berkompetisi secara dunia. Dapat uang. Nah, alhamdulillah kalau sekarang sudah berpikir ada rezeki, lakukan untuk beberapa untuk ya amal lah. Dakwah lah ya istilahnya. Ya, gitu kan. entah itu dakwah, entah Amal itu. sedekah dan sebagainya. Nah, itu proses hijrahnya berapa lama waktu itu, Pak? Alhamdulillah saya ambil hijrah tuh nggak tahu pada ada titik poin di mana saya berani untuk merubah diri itu aja kira setahun lah gitu. Setahun ya? Berarti dari ketika Pak Pugu itu datang ke masjid, ya tadi itu ya? Terus ngelihat, banyak yang ngaji nih, mau ikutan dari situ ya? Nah, ada poin yang luar biasa di sana. Ini apa nih? Ada teman dia bilang, saya nggak pernah masuk ke masjid. Tiba-tiba saya masuk ke masjid, kawan-kawan saya, artinya tim ada levelnya di bawah saya. Mereka Kaget. diskusi, kaget dan bukan negatif ya. Ih, si Pak Dwi Puguh masuk masjid. Ada pertanyaan besar dari mereka. Hari pertama mungkin, tapi hari ketika saya istiqomah, bertanya itu besar. Ya Allah. Dan mereka bertanya akhirnya, kenapa gitu. Nah, saya bilang, udah itu mungkin Allah kasih tunjuk saya gitu. Begitu kira-kira. Jadi pertanyaan besar ketika saya masuk ke masjid. Jadi pertanyaan besar. Wow gitu, loh kok bisa gitu. Berarti di benak teman-teman Pak Pugu pada waktu itu, wah nggak mungkin nih Pak Pugu nih ke masjid nih. Bukan kali gitu ya? Amazing ya. Kalau saya masuk ke masjid, wow luar biasa gitu. Ya karena begitu jahilnya saya kan gitu. Sejahil apa dulu Pak, Masya Allah. Biarkan oleh YouTube katanya. Siap. Berarti istilahnya gini, Allah yang menyelamatkan kita. Betul. Dan di situ juga kan Allah yang membimbing kita. Betul. Berarti Pak Pugu juga kan tidak terlepas membangun bisnis ini untuk Allah juga. Betul. Begitu kan. Nah kalau boleh tahu nih Pak Pugu, ketika Pak Pugu membangun bisnis seperti ini, kan ketika hijrah untuk membangun bisnis itu kan keluar dari pekerjaan, bukan pensiun loh, keluar. Nah itu keluarga gimana Pak? Apakah ada pro kontra atau pro aja gitu? Gini, Kan melepas, iya. katakanlah ibaratnya pemahaman yang lalu lah, Iya. gitu kan. Kalau misalnya Pak Pugu nggak kerja berarti nggak dapat duit dong, Iya. gitu. Itu gimana tuh Pak? Jadi gini, dari tadi mengenai hadis yang 9 dari 10 pintu rezeki itu dengan berniaga. Tapi di dalam bahasa ekonomi, keluar dari comfort zone, masuk ke real life. Jadi karyawan comfort zone kan. Out of the box gitu ya? Bagaimana sekarang kita berpikir out of the box. Dari comfort zone masuk ke real life. Yes. Nah di situ kita mulai berpikir. Dan alhamdulillah, menurut saya timingnya pas. Waktu itu saya keluar usia sekitar 45 tahun, 45-46 tahun. Saya masih punya, artinya secara kompetensi saya ada, secara fisik saya juga kuat gitu kan. Sehingga lebih gampang untuk bermanuvernya. Nah, pemahaman itu pun saya tanam kepada keluarga. Saya bilang, buat tadi 9 dari 10 pintu rezeki. Dulu kita dari nol nggak punya apa-apa. Saya kerja,
saya kerja, kemudian kita bisa menghidupi keluarga. Masa Allah nggak, kalau saya terus bergerak, masa Allah nggak kasih. Oh, berarti udah disiapkan dulu Sudah ya disiapkan. keluarga itu ya. Sehingga ketika Pak Puguh punya keputusan apa, mereka mau Iya, itu. menerima ya. Karena kan sekarang banyak yang sulit melepaskan itu ya kan. Seolah-olah ketika berhenti kerja nggak ada ini. Karena tidak mempersiapkan secara mental. Oke. Waktu itu caranya gimana tuh, Saya Pak, itu kan persiapannya? mental bahwa saya akan keluar. Saya buat tahapannya. Termasuk juga secara infrastruktur ini bisnis ya. Bisnis. Jadi saya jadi gini. Ada satu hal yang saya lakukan dan alhamdulillah ini buat saya mungkin semacam itu dari Allah juga datangnya. Saya beranikan untuk waktu muda menginvestasikan sebagian rezeki di tanah. Oh, ya dari muda itu Dari ya. muda. Oke. Jadi ayo investasi, tabunglah. Makanya menabung itu sesuatu yang perlu. Ya, ya. Tapi kalau menabung dalam rupiah itu tidak seberapa besar. Tapi Fisik menabung dalam saset itu growth-nya akan pertumbuhannya akan luar biasa. Tetapi dengan syarat, artinya ketika tanah kosong silakan orang pakai lah segala macam. Jangan didiamkan dipager saja, gitu. jangan dipagerin aja, jangan. Artinya termanfaatkan lah Termanfaatkan begitu. Nah, ini yang saya udah alhamdulillah itu saya bangun. Kemudian pada satu titik saya hitung aset saya bisa dan saya jual. Harus berani, namanya hijrah itu harus berani untuk melepas. Nah, itu saya jual semua. Walau apa yang terjadi di depan saya nggak tahu, tapi ada tabungan yang saya punya sehingga itu bisa mengcover saya 2-3 tahun lah. Oh, berarti udah memang benar-benar dipersiapkan. Harus disiapkan. Gitu ya. Jadi nggak sembarangan Betul. main hijrah aja gitu Betul. kan. Karena Rasul juga kan mempersiapkan itu semua ya ketika hijrah. 10-13 tahun di Mekah, 10 tahun. Kalau mau hijrah mungkin tahun pertama itu udah hijrah, tapi enggak. Iya. Gitu. Betul. Dan hijrah ini harus. Ya, jadi harus ya. Rasulullah sampaikan, tidak ada tempat yang lebih aku cintai daripada Mekah. Masya Allah. Tapi aku tinggalkan Mekah untuk apa? Untuk agama ini, untuk perkara agama. Gitu. Masya Allah, merinding. Jadi begitu, saya terinspirasi itu. Iya. Artinya saya lama di Jakarta. Kecintaan saya sudah Jakarta sudah besar. Karena saya lahir Medan, kuliah di Jogja, dan nggak punya tempat yang menjadi kampung halaman. Tapi dengan hijrah saya belajar untuk mencari tempat kampung halaman, tempat lainnya. Dan itu Pak Puguh apa namanya nyari tempatnya atau bisnisnya itu memang kan sendiri ya waktu itu ya. Ya, Apa ada bantuan dari istri atau nggak semua saya sendiri. Biarkan istri ngurus anak-anak. Nah, tapi secara bisnis, akhirnya saya minta advice sama istri. Saya bikin ini karena saya nggak bisa. Dia suka masak. Saya mungkin alhamdulillah karena lahir Medan besar di Bali, kuliah di Jogja. Jadi tidak ada majority, tidak ada rasa ini tidak tergantung, tidak mendominasi. Sehingga ketika saya bilang ini enak, insya Allah nanti sebagian orang Indonesia bilang enak. Gitu. Itu aja kemenangan saya. Karena tidak terkontaminasi oleh satu rasa. Kalau orang Jogja ini kan suka air manis kan? Manis. Nah, saya tidak suka begitu manis. Kalau orang Iya. Betawi suka apa, saya tidak dominan juga gitu loh. Iya. Ada suka manisnya, ada suka gurihnya, campur-campur. Nah, ketika kami buat ini dan saya rasa cukup, ini bisa dijual untuk Masya Allah, luar biasa.